Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Baik, Pak Iwan akan bacakan absen dulu. Oke. Pertama Ahmad Al-Asir. Oke, baik. Lanjut Darel Al-Ghazali. Terus Aisyah Akila. Akiko Gilda. Oke, terus Akila Zahra Mahmunda. Atika Bilqis. Oke, baik. Nah, untuk menambah rasa nasionalis kita atau rasa kecintaan kita kepada tanah kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib. Nah, kali ini kita akan menyanyikan lagu Halo Bandung. Bisa? Bisa? Oke, semuanya bangun. Oke, semuanya bangun. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Mari bung rambut kembali. Oke, duduk kembali. Baik, anak-anak sekalian, hari ini insyaallah ya kita akan mempelajari ya mata pelajaran Qurdis. Tapi sebelum ya kita masuk ke materi kita, Pak akan tanyakan. Oke. Ya, ada berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Siapa yang tahu? Terus 114. Ada berapa jumlah juz dalam Al-Quran? Ya, 30 juz. Nah, materi kita akan berkenaan dengan salah satu ya nama surat dalam Al-Quran. Surat apa? Yaitu surat Al-Qadar. Nah, di surat Al-Qadar. Oke, baik. Ya. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, ini bisa kita lihat. Nah, lihat di papan tulis. Nah, tujuan pembelajaran melalui kegiatan pengamatan siswa atau kalian dapat memahami arti dan isi kandungan surat Al-Qadar dengan benar. Oke, terus 2, melalui bimbingan guru, siswa dapat mendemonstrasikan hafalan surat Al-Qadar dengan benar. Maksudnya apa? Nanti setelah kalian sudah mempelajari materi surat Al-Qadar, kalian harus hafal. Nanti hafalan depan Iwan. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menguniskan isi kandungan surat Al-Qadar dengan benar. Baik, lanjut. Nah, sebelum Pak Iwan ke materi, apa itu surat Al-Qadar? Dalam Al-Quran atau dalam kita mempelajari tentang Al-Quran ada namanya asbabun nuzul. Siapa yang tahu apa itu asbabun nuzul? Ada yang tahu? Asbabun nuzul adalah ya sebab turunnya suatu surat atau ayat dalam Al-Quran. Tapi tidak semua. Ya, contoh ya surat yang ada asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun itu ada. Nah, salah satu juga adalah surat Al-Qadar.
suatu saat ketika Nabi sedang berkumpul dengan sahabat, Nabi bercerita dulu ketika zaman Bani Israil ada seorang Nabi yang dia itu apa? Siangnya beribadah, malamnya berperang dan berpuasa selama 1000 bulan. Bayangkan, selama 1000 bulan. Ya, ketika itu akhirnya apa? Para sahabat, ya Rasulullah, kalau Nabi itu ya berpuasa 1000 bulan, beribadah ber1000 bulan, bagaimana dengan kami? Kami kan umurnya pendek, betul nggak? Kalau Nabi-Nabi itu kan umurnya panjang, Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, dan Nabi Muhammad 63 tahun. Nanti pasti mereka dulu masuk surga. Ya, kami pasti Pak, amalan ibadah mereka lebih banyak daripada kami. Betul nggak? Misalkan Pak Iwan hidup 800 tahun, sama Darel yang itu misalkan 60 tahun. Kalau Pak Iwan beribadah terus selama 800 tahun, banyak mana? Iya, sahabat gelisah, Nabi kesini. Nah, akhirnya pada saat itu turunlah surat Al-Qadar. Apa itu surat Al-Qadar? Ya, di sini surat Al-Qadar adalah surat yang ke-97 dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada urutan. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Qadar adalah surat yang ke-97. Terdiri dari 5 ayat. Berapa ayat? 5. Ya. Dalam Al-Quran itu paling sedikit surat itu ada 3 ayat, yaitu surat Al-Kautsar. Ya. Nah, termasuk surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Surat yang diturunkan di kota Makkah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Oke, lanjut. Nah, membicarakan tentang apa? Nah, surat Al-Qadar membicarakan tentang malam Lailatul Qadar. Apa itu? Nanti kita bahas. Oke, lanjut. Oke, lihat sini. Nah, tadi, ketika tadi kan Nabi bercerita tentang ada seorang Nabi yang 1000 tahun siangnya berpuasa, malamnya beribadah kepada Allah. Nah, di sini ya ternyata lihat sini, ya di sini terdapat malam Lailatul Qadar. Oke, kita mau tahu nih, kira-kira malam Lailatul Qadar itu berada pada bulan apa? Kita tahu. Ya, bulannya apa yang kasih dulu? Bulannya bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Kalau bulan Masehi kan Januari, Februari, Maret. Kalau bulan Hijriah dari Muharram sampai Dzulqa'dah. Siapa yang tahu? Malam Lailatul Qadar itu terdapat pada bulan apa? Bulan? Pada bulan Ramadan. Oke, baik. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nih, sekarang saya tanya matematikanya nih. Siapa yang tahu 1000 bulan berapa tahun? Ya, siapa yang tahu? Ya, saya tahu. Ada yang tahu? Ya. Siapa yang tahu? 1 tahun berapa? 12. Ya, ini kalau dibagi kira-kira sekitar 84 tahun. Ya. Jadi, ya, kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, pada satu malam itu saja nilai ibadah kita seperti kita beribadah 1000 bulan atau 84 tahun. Enak nggak? Ibadahnya satu malam, pahalanya 84. Berarti kalau Pak Iwan misalkan nih Pak Iwan
umur 10 tahun sudah dapat Lailatul Qadar. Sampai sekarang Payun umurnya 84 tahun. Berarti 34 tahun. Kali 84, maka Nabi Adam kalah pahalanya sama Pak Iman. Tapi kalau lebih dari segitu, ya, makanya mohon maaf, walaupun umat Nabi Muhammad pendek-pendek umurnya, tapi dia terdapat keberkahan, keutamaan dalam bulan-bulan tertentu. Terus, nah, pada malam itu pada juga ini nih diturunkannya Al-Quran. Makanya nih, biasanya ini perhatikan, kalau pada bulan puasa selain malam Dzulqa'dah yang dikenal apa? Contoh, ketika bulan puasa selain dikenal malam Dzulqa'dah, apalagi yang dikenal? Malam Nuzulul Quran. Apa manfaat malam diturunnya Al-Quran? Tanggal berapa sekian tahu? Tanggal berapa? Pada tanggal 17 Ramadan itu diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Oke. Nah, terus dan ketika pada Lailatul Qadar malaikat turun ke bumi. Orang-orang yang beribadah pada malam tersebut akan malaikat berikan rahmat. Kata Allah, hai malaikat, coba kamu turun ke bumi, lihat hamba-hambaku yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Berikan rahmat kepada mereka. Berikan ampun kepada mereka. Nah, sekarang kita baca bagaimana sih lafaz surat Al-Qadar. Nah, ini kita baca ya. Baik, ikutin Pak Iwan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ayo. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di sini agak kurang blur ya. Oke. Ini masalah. Kalau ada kalian yang sudah hafal surat Al-Qadar di sini? Ada yang sudah hafal? Sudah hafal? Ini belum. Lupa ini? Sudah. Oke, namanya siapa? Nafis. Oke, coba Nafis baca. Bismillah. Oke, tepuk tangan buat Nafis. Ada lagi?
Dari lupa. Di siapa? Nama kamu Pak Iwan lupa. Iqbal. Oh, Iqbal ya. Baik, nah sekarang kita lihat artinya. Nah, terjemahannya ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya kami anzalnahu dalam Al-Qur'an ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr, pada malam kemuliaan ya. Terus wa ma adraka ma lailatul qadr, dan tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Jadi Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, seperti itu. Ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, pada malam itu malaikat itu pada turun nyari orang yang beribadah pada malam tersebut, yang baca tadarusan, yang sholat tahajud, yang sholat tarawih. Namanya rugi. Kalau bulan puasa main game dulu, nggak apa-apa. Terus salamun hiya hatta matla'il fajr, dan malaikat itu akan menulis sampai terbit matahari. Bicara itu, udah rel, misalkan, wah berarti dia, ya Allah, ada malaikat ada nih lagi ibadah nih, berarti dia kasih pahalanya seperti apa? Beribadah seperti orang beribadah 1000 bulan. Ya. Apa sih hikmah? Perhatikan sini di balik surat Al-Qadar. Pertama, nah ini kita dianjurkan mencari malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 terakhir. Tadi tanggal berapa, Pak? Kan 10 hari pertama tanggal 1 Ramadan sampai 10 Ramadan. Ya. Dua yang pertengahan tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan. Nah, kita ini kata Nabi ya, malam Lailatul Qadar berdasarkan hadis Nabi adanya di 10 terakhir pada bulan Ramadan, dari tanggal 21 sampai tanggal 29, dan kerunya itu pada malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Ya. Terus nah, ngapain aja, Pak? Ya, ada kok, saya menjadi guru besar. Tapi sambil main HP aja lah. Tanggal 21 main HP, gadang. Dapat nggak lo itu baru kayak gitu? Enggak. Caranya bagaimana? Banyak-banyak sholat, membaca Al-Quran dan terus dan ingat malam pengampunan. Ya, ingat setiap manusia pasti banyak melakukan dosa. Saking banyaknya dosa kita nggak bisa hitung. Kalau kebaikan kan kita bisa tahu kan, hari ini kamu ngapain? Oh, hari ini saya tadi ngebeliin Darel karena dia misalkan ke sekolah nggak punya duit, dia jajan, kasihan Pak, sedih aja. Nah, kebaikan bisa dihitung, tapi dosa kita pagi-pagi udah ngomongin orang, ya seperti itu. Ya, oke, lanjut. Nah, dalam malam Lailatul Qadar ini ada doa spesial, dan doa ini langsung berasal dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana doanya? Kalau kamu yang suka taraweh pasti tahu nih. Allahumma inni afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Artinya apa? Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Pemurah dan suka memaafkan, maka maafkanlah kami. Oke, bareng-bareng pegang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, lagi Maha Pemurah, dan suka memaafkan. Maka maafkanlah kami. Ya, ini baca nih. Ya, ini doa langsung dari Nabi, bukan dari Pak Iwan. Dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesimpulannya apa dari surat Al-Qadar? Ya, surat Al-Qadar itu ya, kesimpulannya apa? Surat Al-Qadar itu suratnya pendek tapi sangat mulia. Semua surat dalam Al-Quran, ingat, itu mempunyai, kalau kita baca satu huruf, pahalanya adalah 10 kebaikan. Jadi kalau baca kita alif lam mim, bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lam, alif itu 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Kira-kira kalau kita baca satu halaman Al-Quran, ada berapa huruf ya? Siapa yang tahu? Dan tahu? Dan pahalanya ingat satu huruf 10 kebaikan. Masya Allah, berarti pahalanya banyak sekali. Dan makanya sering-seringlah membaca Al-Quran. Nah, kita hafalkan dan pahami maknanya. Nah, terus apa? Jadikanlah malam-malam Ramadan malam-malam yang penuh amal, jangan disia-siakan. Ya, karena apa? Dalam bulan suci Ramadan Allah ngasih apa? Pahala. Allah tebarkan pahala sebanyak-banyaknya. Kata Allah, ya hambaku, kalau kamu ingin mencari pahala sebanyak-banyaknya, jadilah pada bulan ini, yaitu bulan Sahrul Maghfirah, bulan ampunan, Sahrul Rahmah, bulan penolak fitnah. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah terima kasih. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau begitu, untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian, Pak Iwan akan kasih tes atau latihan tes pemahaman. Diisi ya. Silakan. Diisi satu-satu. Diisi aja. Sudah? Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan. Ini. Baik, sampai sini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Apa itu surat Lailatul Qadar? Ya. Bisa? Apa? Ya, surat Al-Qadar, surat pendek tapi surat yang mulia. Oke, betul. Nah, sekarang saya mau tahu apa keutamaan ya dalam surat malam Lailatul Qadar? Kalian tahu? Keutamaan malam Lailatul Qadar, kalian tahu? Dan kayak jelasin tadi. Nah, ya. Kalian tahu keutamaannya? Ya, kalau orang yang beribadah pada malam Qadar seakan-akan pahalanya berapa banyak pahalanya? Seperti beribadah 1000
Luna sebenarnya berapa tahun? 84 tahun. Nah, oke. Selanjutnya, malam Lailatul Qadar itu terdapat pada bulan apa? Ramadan. Dan pada pertengahan, tengah atau akhir Ramadan? Akhir. Ya, biasanya pada tanggal apa? Tanggal-tanggal yang ganjil. Tanggal berapa? 20 terus 12 sampai. Oke. Baik. Nah, jadi mungkin sampai sini saja pertemuan kita dalam membahas tentang surat Al-Qadar dan kandungannya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, ketua kelas disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Oke, baik, tetap semangat, jangan bosan untuk belajar. Terima kasih. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah.